Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiska Hoyunisa dengan NIM 12480100015. Di sini saya akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ai Syamrotul Paujiah MPD. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi yang telah disampaikan. Yang pertama, fungsi dan ragam bahasa. Yang kedua, membaca dan menyimak. Yang ketiga, ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Yang keempat, diksi. Yang kelima, paragraf. Materi yang pertama yaitu fungsi dan ragam bahasa. Bisa dilihat di sini. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15 Pasal 36. Adapun fungsi bahasa, yang pertama alat berkomunikasi, yang kedua alat mengekspresikan diri, yang ketiga alat berintegritas dan beradaptasi, yang keempat alat kontrol sosial, dan yang kelima alat untuk berpikir. Nah, berbeda dengan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia ada dua, yang pertama bahasa nasional, dan yang kedua bahasa negara. Sekarang kita akan membahas ragam bahasa. Ragam bahasa terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan cara berkomunikasi dan berdasarkan situasi pemakaian. Kita bahas berdasarkan cara berkomunikasi. Terdapat dua bagian. Yang pertama, ragam lisan. Contohnya, berpidato, kelebihannya yaitu akan berlangsung dengan cepat, sedangkan kekurangannya mudah dimanipulasi. Yang kedua, ada ragam tulis. Contohnya, menulis surat. Kelebihannya, dasar hukumnya kuat, sedangkan kekurangannya lebih sulit dimanipulasi. Selanjutnya, ada berdasarkan situasi pemakaian, terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ragam formal. Yang kedua, ragam semi-formal. Yang ketiga, ragam non-formal. Di sini saya akan menjelaskan ragam non-formal. Nah, dalam ragam non-formal terbagi menjadi dua, ada non-formal lisan, contohnya bercerita, mengobrol. Yang kedua yaitu ragam non-formal tulis, contohnya menulis pesan singkat. Ada juga ragam formal, sama terbagi menjadi dua, ada ragam formal lisan, contohnya berpidato. Yang kedua yaitu ada ragam formal tulis, contohnya menulis surat resmi. Materi yang kedua yaitu membaca dan menyimak. Bisa dilihat di sini. Membaca adalah proses yang dilakukan serta digunakan untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan. Adapun tujuan membaca, yang pertama memperoleh informasi, yang kedua memahami makna bacaan. Ketika membaca, kita perlu teknik membaca. Di sini terdapat 3 teknik membaca. Yang pertama, scanning, yaitu memindai. Yang kedua, yaitu skimming, menyerap informasi penting. Yang ketiga, SQ3R, yaitu survey question, ajukan pertanyaan. Read, membaca. Recall, jeda. Review, membaca ulang. Adapun teknik peningkatan kecepatan membaca. Yang pertama, membaca dengan diam. Yang kedua, membaca dengan konsentrasi. Yang ketiga, membaca per kelompok kata. Selanjutnya, menyimak. Menyimak adalah memperhatikan dengan seksama apa yang diucapkan oleh penutur untuk mendapatkan suatu informasi. Nah, dalam menyimak ada tingkatan. Yang pertama, mendengar. Yang kedua, menginterpretasi. Yang ketiga, mengevaluasi. Dan yang keempat, memberi reaksi. Materi yang ketiga yaitu ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Bisa dilihat di sini. Yang pertama, kita membahas ringkasan. Ringkasan adalah membedakan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa mengubah struktur wacana. Tujuan ringkasan yaitu untuk membantu pembaca mengetahui isi buku tebal atau karangan panjang dalam waktu singkat. Adapun langkah membuat ringkasan. Yang pertama, membaca naskah asli. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Yang ketiga, menyusun kembali gagasan utama dengan struktur yang benar. Yang kedua, kita membahas ikhtisar. Ikhtisar adalah membedakan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa terikat pada struktur wacana. Tujuan ikhtisar yaitu untuk membantu pembaca mengetahui isi buku tebal atau karangan panjang dalam waktu singkat.
Langkah membuat ikhtisar sama dengan langkah membuat ringkasan, namun hanya berbeda di poin ketiga. Untuk ikhtisar, ketika kita menyusun kembali gagasan utama, tidak perlu terikat pada strukturnya. Nah, adapun bentuk ikhtisar, yaitu yang pertama bagan, yang kedua kerangka, dan yang ketiga kalimat. Yang ketiga ada resensi. Resensi adalah karangan yang berisi penilaian terhadap suatu karya tulis. Tujuan resensi yaitu untuk memotivasi pembaca untuk membaca buku yang asli. Unsur-unsur yang perlu diresensi yaitu jenis buku, identitas buku, tujuan pengarang buku, keunggulan dan kelemahan buku. Adapun langkah untuk membuat resensi. Yang pertama, membaca dengan cermat. Yang kedua, menulis kelemahan dan kelebihan buku. Yang ketiga, bandingkan dengan buku-buku lain yang memiliki topik sama. Yang keempat, buat ikhtisar atau ringkasan terlebih dahulu. Materi yang keempat yaitu diksi. Bisa dilihat di sini. Diksi adalah hasil proses pemilihan kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea, dan wacana. Pemilihan kata dapat dilakukan bila tersedia jumlah kata yang artinya hampir sama atau bermiripan. Untuk memilih kata yang tepat, diperlukan analisis dan pertimbangan tertentu. Nah, adapun syarat ketepatan pemilihan kata menurut Kraft yaitu konotasi dan denotasi, sinonim, kata-kata yang mirip, kata-kata abstrak, kata umum dan kata khusus, kata penghubung yang berpasangan. Dalam diksi terdapat gaya bahasa yaitu majas, cara penutur penyampaian maksudnya dapat menimbulkan kesan tertentu bagi mitra tuturnya. Materi yang kelima yaitu paragraf. Bisa dilihat di sini. Paragraf adalah satuan dasar tulisan yang lebih panjang dari kalimat tetapi lebih pendek dari tulisan secara keseluruhan. Paragraf mencakup satu kalimat topik yang memuat gagasan dan diikuti oleh kalimat tambahan yang memperluas, menjelas, menganalisis, atau menerangkan kalimat topik. Ciri-ciri paragraf yang pertama, satu gagasan utama, beberapa informasi, bentuk visual paragraf ditandai oleh perenggangan baris antar kelompok kalimat. Adapun ciri paragraf yang baik, yaitu yang pertama, kesatuan. Maksud dari kesatuan yaitu fokus pada gagasan utama. Yang kedua, kepanduan. Nah, dalam kepanduan terdapat kata kunci, kata ganti, dan kata transisi. Yang terakhir yaitu kelengkapan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.